Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briana Sofi. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas 1C. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah IP dari dosen pengampu Bapak Heru Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang peserta didik dan pendidik dalam perspektif ajaran Islam. Peserta didik dan pendidik dalam perspektif ajaran Islam. Pengertian peserta didik. Pengertian peserta didik dari sudut pandang pendidikan Islam, yaitu yang pertama ada muta'alim, yang kedua ada mutarobi, dan yang ketiga ada muta'alif. Yang disebut muta'alim adalah orang yang diajar atau orang yang belajar. Yang kedua mutarobi. Mutarobi adalah orang yang dididik, diasuh, atau orang yang dipelihara. Dan yang ketiga ada muta'adib. Muta'adib adalah orang yang diberi tata cara sopan santun dan dididik untuk menjadikan orang yang baik dan berbudi. Selanjutnya, aspek-aspek peserta didik. Ada beberapa aspek peserta didik yang harus diperhatikan dalam pendidikan Islam. Di antaranya yaitu yang pertama ada potensi yang harus diaktualisasikan. Yang kedua ada kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Di dalam potensi yang harus diaktualisasikan terdapat beberapa bagian, yaitu ada hidayah wisdaniyah, hidayah hissiyah, hidayah akliyah, hidayah diniyah, dan hidayah taufiq. Yang dimaksud hidayah wisdaniyah yaitu potensi yang berwujud insting atau naluri yang melekat dan langsung berfungsi pada saat manusia dilahirkan di muka bumi ini. Yang kedua ada hidayah hissiyah, yaitu potensi yang berupa kemampuan indrawi sebagai penyempurnaan hidayah pertama. Yang ketiga ada hidayah akliyah, yaitu potensi akal sebagai penyempurnaan dari kedua hidayah di atas, sehingga memiliki kemampuan berpikir dan berkreasi dalam menemukan ilmu pengetahuan. Yang keempat ada hidayah diniyah, yaitu petunjuk agama berupa keterangan tentang hal-hal yang menyangkut keyakinan dan aturan perbuatan yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir, hidayah taufiq, yaitu hidayah khusus yang diharapkan diberikan Allah petunjuk yang lurus berupa hidayah dan taufik agar manusia selalu berada dalam lindungan Allah. Yang kedua itu kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani, seperti contohnya makanan, minuman, dan sebagainya. Selanjutnya, karakteristik peserta didik. Ada beberapa hal yang harus dipahami mengenai karakteristik peserta didik, yaitu yang pertama ada peserta didik merupakan subjek dan objek sekaligus dalam pendidikan yang dimungkinkan dapat aktif, kreatif, serta produktif. Setiap peserta dapat dimiliki aktivitas sendiri dan kreativitas sendiri, sehingga dalam pendidikan tidak hanya memandang anak sebagai objek pasif yang biasanya hanya menerima atau mendengarkan saja. Yang kedua ada peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin. Menurut Abraham Maslow, 5 hierarki kebutuhan yang dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu ada kebutuhan tahap dasar atau basic needs yang meliputi kebutuhan fisik, rasa aman dan terjamin, cinta, dan ikut memiliki sosial dan harga diri. Yang kedua ada meta kebutuhan, meliputi apa saja yang terkandung dalam aktualisasi diri seperti keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain, baik perbedaan yang disebabkan dari faktor endogen atau fitrah maupun eksogen atau lingkungan yang meliputi segi jasmani, inteligensi, sosial, bakat, minat, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Yang terakhir ada peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu dalam mempunyai pola perkembangan,
serta tempo dan iramanya. Implikasi dalam pendidikan adalah bagaimana proses pendidikan itu dapat disesuaikan dengan pola dan tempo serta irama perkembangan peserta didik. Kadar kemampuan peserta didik sangat ditentukan oleh usia dan periode perkembangannya, karena usia itu bisa menentukan tingkat pengetahuan, intelektual, emosi, bakat, minat peserta didik, baik dilihat dari dimensi biologis, psikologis, maupun didaktis.